Pendidikan mempunyai akar yang pahit, tetapi memiliki buah yang manis. Sama halnya anakku dalam hal belajar, kalian tentu pasti pernah merasa jenuh, malas, dan bosan, dan masih banyak lagi. Untuk itu, kalian harus lawan rasa malas kalian agar suatu saat nanti kalian memperoleh buah yang manis atau masa depan yang cerah. Selamat pagi ucapkan pada anak kami kelas 11. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita dari minggu kemarin, yaitu terkait tentang hukum Hess. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, dapat memahami perubahan entalpi berdasarkan hukum Hess, dan yang kedua yaitu dapat menentukan perubahan entalpi atau delta H berdasarkan hukum Hess. Videonya sudah Ibu siapkan dan langsung saja kalian simak video pembelajaran kita. Sebelum itu, terima salam Ibu, salam sehat, salam SLD, semangat, fraternitas, Dina. Oke, sekarang kita masuk yang kedua terkait tentang hukum Hess, yaitu diagram entalpi, tingkat entalpi. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang siklus Hess. Nah, di sini kemarin kalian masih ingat kondisi awal dan kondisi akhir. Nah, kondisi awalnya kemarin adalah yang tidak ada tanda panah tertuju pada dirinya. Sedangkan kondisi akhir adalah yang tertuju pada dirinya semua tanda panah. Sehingga kemarin kita buat ini delta H-nya berapa? Delta H, berarti delta H1 ini sama dengan, mau ke C berarti ada delta H2 ditambah dengan delta H3. Inilah rumusnya kalau untuk siklus yang Ibu berikan ini. Sekarang bagaimana Bu kalau kita diberikan diagram entalpinya? Nah, apa hubungannya? Oke, sekarang hubungannya kan ini siklus Hess-nya. Diagram entalpinya bagaimana Bu? Nah, sekarang kalian lihat. Dan kan tadi kondisi awal kan di A, kondisi akhir berada di C. Sekarang kita buat diagram entalpinya. Yang A awal, yang C akhir. Jadi kita buat di sini, buat di sini C keadaan akhir. Buat di bawah dan A keadaan awal. Nah, maksudnya gimana Bu? Kan tadi kita lihat di sini ada A ke C bisa langsung kan? Yaitu ini A ke C, berarti dia bisa langsung ini ke bawah dengan jembatannya delta H1, sama kan? Kemudian yang jalan kedua tadi ada delta, ada A ke B kemudian ke C. Sekarang kalian lihat ada A, kemudian dia ke B, ada setengah tanda panahnya. Kemudian dari B dia menuju ke C. Nah, jadi dari A ke B ada delta H2. Dari B ke C ini jembatan ini ada delta H3, sehingga untuk diagram tersebut rumusnya itu sama, yaitu delta H pertama itu sama dengan delta H kedua ditambah dengan delta H yang ketiga. Nah, jadi nanti kalau ada soal seperti ini kalian sudah harus bisa menentukan perubahan entalpinya walaupun dia berbentuk diagram tingkat entalpi. Langsung saja kita ke contoh yang pertama. Nah, di sini diberikan suatu reaksi. Kita lihat di sini yang mana keadaan awalnya, berarti ini kan yang tidak ada tanda panah tertuju pada dirinya. Berarti keadaan awalnya adalah 2S ditambah dengan 2O2. Keadaan akhirnya ini kan tanda panah semua tertuju pada dirinya, yaitu ada SO3. Nah, dalam kita dari awal ke akhir berarti kita melewati berapa alternatif ini? Ada 2 kan? Bisa 2S ditambah dengan 2O2 langsung SO3. Berarti di sini langsungnya yaitu ada delta H. Ini kan delta H yang pertama lah misalnya Ibu buat. Berarti delta H yang pertama itu sama dengan
ini ada alternatif lain. Berarti dari awal ke akhir melewati delta H2 dan delta H2 dan delta H3. Oke. Sekarang kita masukkan nilainya. Delta H1 di sini sebesar berapa? Minus 870 kilojoule. Delta H2 ini yang ditanya. Sehingga kita tambahkan dengan delta H3 yaitu minus 950. Sekarang kembali kita berarti delta H2 sama dengan yaitu minus 870 ditambah, ya kan? Negatif pindah menjadi positif kan? Berarti 950 sehingga delta H2-nya adalah positif 80 kilojoule. Nah, jadi delta H2-nya di sini adalah 80. Jadi kita coba tambahkan. Positif 80 tambah minus 950 apakah sama dengan 870 minus? Sama kan? Berarti untuk diagram entalpi tersebut delta H-nya untuk delta H2 yaitu sebesar 80 kilojoule. Bisa aku? Oke, Naku, sekarang kita masuk ke yang ketiga tentang hukum Hess, yaitu menentukan delta H dengan hukum Hess. Nah, langsung saja kita ke contoh biar kalian langsung paham. Misalnya diberikan contoh, diketahui reaksi sebagai berikut. Nah, perhatikan ada C ditambah O menghasilkan CO2 dengan delta H sebagai berikut. Untuk reaksi yang kedua ada H ditambah setengah O2 menghasilkan H2O dengan delta H sebagai berikut. Dan yang ketiga yaitu 2C ditambah H2 menghasilkan C2H2 dengan delta H sebagai berikut. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini adalah tentukanlah entalpi perubahan dari C2H5 ditambah dengan 5/2O2 menghasilkan 2CO2 ditambah dengan H2O adalah katanya. Berarti entalpi perubahan. Berarti apa di sini yang ditanya, Nako? Berarti yang ditanya adalah delta. Yang ditanya adalah delta H-nya. Berapa kilojoule? Ya kan? Langsung saja sekarang kita masuk. Yang diketahui kan C2H5. Ini tadi udah ganti menjadi C2H5 ya. Perhatikan. Nah, yang ditanya yang pertama yaitu C2H5. Kita lihat ada di reaksi yang ketiga. Tapi dia di sebelah kanan. Supaya di sebelah kiri berarti kita balik kan? Berarti di sini ada reaksinya yaitu reaksi ketiga dibalik. Sehingga kita tulis ulang reaksinya menjadi C2H5 menghasilkan, kalau kita balik berarti ini lagi di sebelah kanan kan, 2C ditambah dengan H2 dengan delta H. Kalau ini tadi dibalik berarti sebelumnya ini positif. Kalau kita balik tandanya juga kita balik berarti menjadi negatif 226,7 kilojoule. Oke, selanjutnya karena di sini ada O2, kita lihat di reaksi 1, 2, dan 3. Nah, ada di sini 2O2. Jadi, kita nggak tahu dia itu letaknya di reaksi yang mana kan? Jadi, kita langsung saja dulu ke reaksi yang ini. 2CO2, oke? Nah, 2CO2 atau CO2 lah kita lihat dulu. Ada di reaksi keberapa, Naku? Di reaksi yang pertama. Tapi di sebelah kanan kan dia sama. Berarti tidak usah kita balik. Tetapi di sini yang ditanya ada dua koefisien. Yang diketahui koefisiennya cuma satu. Berarti di sini reaksi pertama kita kali 2. Ya kan? Reaksi pertama kali 2. Oke, berarti langsung saja kita kali 2. Menjadi berapa? 2C ditambah dengan ini. Perhatikan, kalau ikan ini kita kali 2 berarti 2O2 menghasilkan 2CO2 dengan delta H-nya sebesar, tetapkan tandanya minus, berarti di sini tetap kita kali 2. Berarti ini kita kali 2 berarti minus berapa? 787,8
0 kilojoule. Paham? Kita lihat lagi. Berarti ada yang ditanya yaitu ada H2O. Oke, kita lihat. H2O di sini di reaksi keberapa? Ada pada reaksi yang kedua kan? Ini. Berarti di sini reaksi kedua. Kita lihat H2O berapa di sini? 1. Berarti letaknya di kanan tetap sama. Dan dia sebesar 1. Berarti ini tidak ada perubahan kan? Berarti tulis di sini reaksi kedua. Berarti H2 ditambah dengan 1/2. Oke, ditambah dengan 1/2 O2 menghasilkan H2O. Dengan delta H-nya tetap. Tidak ada mengalami perubahan tanda maupun kita kali 2. Kan berarti tetap yaitu sebesar minus 283,8 kilojoule. Sekarang langkah pertama kita coret yang sama dulu. Baru kita jumlahkan. Nah, di sini yang sama ada apa? Ada C kan? C sebelah kiri 2, sebelah kanan ada 2. Berarti habis kita kurangkan. Kemudian ada lagi yang sama, ada H sebelah kiri, sebelah kanan kan ada H. Habis, bisa kita matikan orang ini. Kemudian, kita lihat lagi dia. Oke, nggak ada lagi yang sama kan? Sekarang, kita jumlahkan mereka berdua, anakku. Sehingga reaksinya, oke, kita jumlahkan dia. Reaksinya itu menjadi apa yang sisa? Kita nanti tulis yang sebelah kiri dulu semua, baru kita tulis yang sebelah kanan. Berarti ada C2H5 ya kan? Tambah apa lagi di sini? Ini sudah habis. Berarti kita lihat reaksi kedua. Ada 2O2. Kita tambah dengan apa? Setengah. Karena sudah habis berarti 1/2 O2. Menghasilkan berapa di sini? Ada, ini sudah habis. Berarti 2CO2 ditambah dengan H2O. Dengan delta H berapa kalau kita jumlahkan? Yaitu sebesar minus 1297,5 kilojoule. Oke, bisa kita lihat di sini. Oh, ternyata di sini ada yang sama. Ada O2, ada O2. Ada di sini 2O2, di sini ada 1O2 ya kan? Setengah O2 kan 1O. Berarti kalau kita jumlahkan dia 2O2 ini kan sama artinya anakku dengan berapa? 5/2O2 kan? Kenapa? 2/2 ini kan sama dengan ada 2O2. Berarti ini sama dengan berapa? Kita jumlahkan dia karena pecahan. Berarti di sini ada 4/2 berapa? 2 kan? Berarti buat 2 di sini 4/2. O2 kita jumlahkan dengan 1/2 O2. Sehingga di sini reaksinya menjadi C2H5. Oke, Bu kasih ulang. Berarti reaksinya di sini, ini kita tambahkan kan, 2 ini sama dengan 4/2 kan? Berarti reaksi yang sesungguhnya C2H5. Kita tambahkan dengan berapa? 4/2 tambah 1/2. Berarti 5/2 kan? 5/2 O2. Menghasilkan apa? 2CO2 ditambah dengan H2O. Dengan delta H-nya minus 1297,5 kilojoule. Inilah, kita lihat di sini. C2H5 sama. Kemudian 5/2O2 sama kan? Sama reaksi yang ditanya. Kemudian 2CO2 sama. Tambah H2O. Jadi, untuk reaksi C2H5 merupakan reaksi apa ini, aku? Reaksi pembakaran karena tambah O2 kan? Delta H-nya sebesar minus 1297,5 kilojoule. Oke, yang sampai di sini bisa dipahami? Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu harap kalian dapat memahami dan mengerti terkait tentang perubahan
entalpi hukum Hess maupun diagram perubahan entalpinya. Untuk itu, Ibu tetap memberikan satu tugas tambahan, yaitu nilai karakter apa yang kalian peroleh terkait pembelajaran kita, yaitu hukum Hess. Jangan lupa tulis di buku latihan setelah kalian menyelesaikan tugas-tugas kita. Ibu akhiri dan tetap jaga kesehatan. Salam sehat, salam SFD, semangat, fraternitas, Dinan.